Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah tidak membuat adik-adik bingung karena kalau tidak salah saya mendengar bahwa dating ini diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai pertemuan wajib. Kalau tidak salah ya, Adik Sinta ya. Nah, sehingga tentu ada mahasiswa dari semester 2 ya sampai dengan semester 8. Nah, tentu di antara adik-adik ada yang memang belum sama sekali mendapatkan pengetahuan tentang penelitian, baik itu istilah-istilah yang sering digunakan di dalam penelitian. Ada sebagian adik-adik yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang metodologi penelitian. Nah, bagi adik-adik yang belum sama sekali pernah mendapatkan pengetahuan tentang metodologi penelitian, istilah-istilah yang nanti saya sebutkan jangan terlalu dipikirkan. Nanti adik-adik menjadi apa ya, semakin bingung nanti. Silahkan didengarkan saja, nanti suatu saat kalau sudah saatnya adik-adik belajar tentang itu, nanti di semester 4 kah, atau di semester 6 itu akan direfleksi kembali. Gitu. Oh, pernah saya mendengar ini, pernah mendengar ini, dan seterusnya. Ya. Nah, baik untuk itu saya akan sampaikan secara singkat hal-hal yang praktis saja adik-adik. Untuk itu saya izin share screen pada moderator. Ya. Mudah-mudahan sudah nampak di layar ya adik-adik. Bisa terbaca slide saya? Bisa deh, Ibu. Bisa ya. Oke, ntar dulu saya pindahkan ini. Nah, sesuai dengan template di undangan, Adik Sinta mengirimkan ke saya yaitu mengenai apa dan mengapa penelitian tindakan tersebut. Ya, saya akan mulai dari apanya terlebih dahulu. Jadi penelitian tindakan itu sering kita dengar istilahnya dengan action research. Itu adalah merupakan penelitian tindakan yang sebenarnya merupakan jenis atau bentuk penelitian yang reflektif. Reflektif itu artinya merefleksi, penelitian itu dimanfaatkan untuk merefleksi, ya, baik pada diri, baik pada kelompok, mengenai bagaimana cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan, itu ada di situasi sosial maupun ada di situasi kelompok. Nah, karena ada di situasi sosial dan di situasi kelompok, itu adalah sering penelitian tersebut disebut dengan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan untuk kelompok tertentu. Nah, sehingga disingkatlah dengan PTK. Itu. Nah, kalau kita di dunia pendidikan itu adalah kita sering menyamakan penelitian tindakan kelas itu dengan penelitian tindakan kelas kita di dunia pendidikan, yaitu di kelas-kelas baik di level SD, TK, SMP, SMA. Bahkan sesuai dengan perkembangan dari tahun sekitar 2000-an itu bahkan di perguruan tinggi juga
diterapkan penelitian yang mirip dengan penelitian tindakan kelas yang dirangkai dalam bentuk lesson study. Gitu. Nah, sehingga hal yang akan kita pahami sekarang itu adalah penelitian tindakan kelas, yaitu kelas yang kita bayangkan adalah kelas yang terjadi dalam praktik-praktik pendidikan. Nah, kemudian jenis-jenis penelitian itu sebenarnya ada banyak macamnya, adik-adik. Ada yang menyebut ada jenis penelitian ex post facto, itu artinya penelitian yang gejalanya sudah ada secara natural. Misalnya, hasil belajar itu sudah ada hasil belajar dari penilaian guru. Nah, biasanya penelitian ex post facto adalah gejalanya tidak dibuat lagi oleh peneliti. Dilakukan penelitian sedemikian rupa. Misalnya contoh, hubungan antara inteligensi dengan hasil belajar. Nah, itu adalah jenis penelitian ex post facto. Jadi, inteligensi sudah ada pada orang, hasil belajar juga sudah bisa diciptakan oleh guru untuk peserta didiknya. Nah, jenis penelitian-penelitian sejenis itu adalah biasanya dipertanyakan sebagai penelitian korelasional, yaitu hubungan. Bisa juga pengaruh misalnya, ya, atau perbedaan misalnya. Misalnya perbedaan prestasi belajar siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di luar asrama. Nah, itu gejalanya sudah ada secara natural. Tetapi setelah penelitian ex post facto, kita mengenal juga penelitian-penelitian yang disebut dengan tindakan atau penelitian eksperimen. Nah, penelitian tindakan itu adalah gejalanya diadakan. Misalnya, memang anak diberikan suatu metode tertentu untuk memantau apakah metode itu bisa tidak meningkatkan hasil belajarnya. Nah, itu artinya gejalanya adalah dibuat, ya, diadakan gejalanya. Nah, itu disebut dengan penelitian eksperimen atau penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada penelitian tindakan diagnostik istilahnya, ada penelitian tindakan partisipan, ada penelitian tindakan empiris, ada penelitian tindakan eksperimental. Nah, penelitian tindakan eksperimental ini adalah gejalanya dibuat oleh peneliti, diadakan oleh peneliti. Yang terbagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimental yang bertujuan untuk membangun atau menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan satu teori atau satu metode yang baru sehingga tindakan tersebut jika diterapkan dalam pekerjaan atau dalam pembelajaran akan bisa secara efektif. Nah, sehingga penelitian eksperimen itu adalah ada penelitian tindakan eksperimen yang bertujuan untuk menguji kebenaran dan ada penelitian tindakan
yang menggunakan hasil dari eksperimen ini untuk membantu memecahkan masalah. Nah, sehingga kalau adik-adik yang di semester 7 itu sudah bisa memahami bahwa penelitian eksperimen yang bertujuan untuk membangun teori atau memecahkan masalah melalui hipotesa atau melalui penemuan sebuah kebenaran itu adalah akan berbeda dengan penelitian tindakan kelas. Yaitu penelitian tindakan kelas itu adalah menggunakan hasil yang ditemukan secara teruji untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, itu adalah yang kita bahas saat ini. Jadi, antara penelitian eksperimen dan penelitian tindakan kelas. Ya, ada perbedaan yang mendasar. Nanti adik-adik silahkan cermati apa perbedaan mendasar antara penelitian tindakan eksperimen dengan penelitian tindakan kelas. Nah, bagi adik-adik yang masih di semester 2, di semester 4, silahkan diikuti saja ya. Nanti supaya tidak bertambah bingung nanti apa itu eksperimen, apa itu ex post facto gitu. Nah, nanti diikuti saja setelah adik-adik mendapatkan mata kuliah ini akan muncul tombol-tombol tersebut lagi ya. Nah, kemudian dari yang fokus akan kita bahas di malam hari ini adalah saya mengajak adik-adik melihat apa itu penelitian eksperimen, apa itu penelitian tindakan kelas. Ya. Penelitian eksperimen pada umumnya dilakukan hanya satu kali putaran dan lebih menekankan pada hasil uji hipotesa untuk menemukan kebenaran. Ya, dalam tanda petik saya sebut kebenaran. Ya, misalnya kita menguji sebuah hipotesa apakah pengembangan komik digital saya dapat meningkatkan keefektifan belajar bahasa atau keefektifan belajar membaca, itu misalnya. Nah, itu adalah dia melihat dari hasilnya. Kalau efektif, oh berarti hipotesisnya atau hipotesanya akan terjawab. Jadi jawabannya adalah, oh komik digital ternyata efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar membaca. Itu misalnya. Nah, sedangkan PTK dilaksanakan beberapa kali siklus. Itu dia ada siklusnya, tidak hanya sekali dilaksanakan, ya, tetapi minimal 2 kali dilaksanakan. Bahkan sampai nanti seseorang peneliti memiliki goals dia. Berapa kali penelitian saya ini, tindakan saya ini berhasil sesuai dengan harapan. Misalnya, goals daripada peneliti, saya ingin anak belajar membaca prestasinya dengan 2 kali pertemuan itu sudah bisa mencapai prestasi di atas KKM. Itu misalnya tujuannya, goals yang ingin dicapai. Maka itulah yang dilakukan selama 2 kali. Bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar membaca anak. Nah, oleh karena itu PTK itu lebih menekankan pada proses. Kalau eksperimen lebih menekankan pada hasil. Yang kedua, eksperimen, penelitian tindakan eksperimen itu sumber masalahnya bisa berupa induksi, deduksi.
Nah, kalau adik-adik yang sudah menyusun proposal, biasanya di latar belakang paling tidak ada 4 poin yang perlu ditulis di pendahuluan. Yaitu yang pertama dasolennya, yang kedua dasainnya, yang ketiga gap atau apa ya namanya jurang gitu ya. Gap antara dasolen dan dasain maka menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor penyebab dari timbulnya masalah yang ada. Dan yang keempat dari faktor penyebab itulah kita belajar solusi apa kira-kira yang digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah tersebut. Nah, misalnya di sekolah ada permasalahan seperti anak di kelas 4 kok banyak yang belum bisa membaca. Nilai membacanya rendah sekali. Nah, harapan kita berarti dasolennya di kelas 4 anak-anak sudah bisa membaca lancar dan paham dengan isi bacaan. Tetapi kenyataannya dasainnya tidak terjadi seperti dasolen tersebut. Maka tentu ada jurang di situ, ada gap di situ. Gapnya apa? Nah, kita cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh, guru mungkin melatih siswa hanya dengan metode ceramah saja. Nah, mungkin di situ penyebabnya. Kalau metode ceramah lebih dominan digunakan oleh guru, kita tawarkan solusi mengatasi dengan cara-cara yang lain. Misalnya, dengan kartu huruf, misalnya. Nah, kita menawarkan solusi penggunaan kartu huruf untuk meningkatkan hasil belajar membaca. Nah, itu adalah merupakan 4 poin yang diuraikan di dalam pendahuluan. Itu bisa diuraikan secara induksi ataupun deduksi. Yaitu dari hal-hal umum disajikan dulu sampai ke hal-hal khusus tadi. Atau dari hal khusus juga boleh ke hal yang umum. Tetapi di dalam PTK, sumber masalahnya berupa diagnosis status. Jadi diagnosis status itu artinya kalau hadir anak-anak BK di sini mungkin tahu apa itu prosedur diagnosis. Diagnosa itu adalah mempelajari secara intens anak-anak yang dibimbing atau yang diberikan pendidikan di kelas tersebut. Nah, maka dari itu nanti kita akan bahas PTK itu siapa yang layak atau yang diupayakan untuk dilakukan gitu adalah guru. Mengapa? Karena guru setiap hari dia dengan siswanya. Dia akan lebih gampang melakukan diagnosis pada siswanya. Diagnosanya apa? Satu persatu anak itu bisa dipelajari oleh guru setiap hari. Guru akan tahu, oh si A ini dia kurang membacanya karena ini. Oh si B ini dia kurang membacanya karena ini. Jadi diagnosanya itu adalah lebih mendalam dilakukan. Nah, kalau para peneliti eksperimen itu biasanya ya mengatakan berdasarkan wawancara dengan guru, berdasarkan observasi beberapa saat itu. Nah, kadangkala permasalahan yang ditangkap itu biasanya kurang mendalam. Sedangkan PTK ini amat mendalam.
Nah, kadang-kadang dia lebih mengarah ke kasus. Ya, misalnya di kelas ada 30 orang anak, 10 orang yang sama sekali tidak bisa paham dengan kalimat. Dia bisa membaca, tapi dia tidak paham dengan pengertian apa yang dia baca. Nah, itu adalah diagnosisnya guru. Kira-kira 10 orang ini apa ya penyebabnya? Akan dipelajari oleh guru setiap hari dan setiap kali pertemuan itu. Nah, sehingga guru akan lebih akurat memilih solusi untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Nah, nanti silakan kalau adik-adik sudah paham sampai di sini, disimpan pertanyaannya. Apakah mahasiswa yang belum bertugas sebagai guru bisa tidak melakukan PTK? Ya, silakan disimpan nanti. Saya harap itu supaya ada yang bertanya. Nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian eksperimen memiliki niat. Penelitian itu adalah menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan grand theory untuk mendapatkan informasi kebenaran. Karena dia akan menguji hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan, jika dugaan itu terbukti, maka dia berani menyimpulkan bahwa, oh benar, berarti yang saya uji coba ini benar bisa meningkatkan ini. Itu artinya, ya. Sedangkan PTK memiliki motivasi atau niat penelitian adalah tindakan untuk perbaikan. Dia tidak menguji teori. Dia mengambil barang atau mengambil fasilitas atau instrumen yang sudah dianggap layak oleh para peneliti sebelumnya melalui penelitian eksperimen, melalui penelitian ex post facto, tinggal dia gunakan. Nah, misalnya seperti tadi, komik digital ternyata bisa meningkatkan hasil belajar membaca anak. Nah, guru yang ingin ber-PTK tinggal menggunakan itu. Oh, ini ada hasil penelitian yang bagus. Saya gunakan coba komik digital ini untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak saya dalam bidang membaca. Nah, sehingga PTK itu adalah tindakan untuk perbaikan, bukan menguji model. Di situ perbedaannya, ya. Nah, sehingga perbaikan itu tidak cukup satu kali pertemuan. Perbaikan itu adalah bisa 2 kali pertemuan, bisa mungkin goals-nya guru sampai kapan itu dihentikan. Tetapi ingat, kalau PTK itu punya time bond, punya masa waktu berhenti. Misalnya, kalau di 30 orang anak dalam satu kelas, 1 orang atau 2 orang masih tersisa dengan 2 kali pertemuan, 2 orang ini kok lamban banget majunya, tidak ada progres gitu, bisa enggak dihentikan itu? Bisa. Nah, nanti anak ini mungkin ditambah dia di remedial teaching. Nah, di perbaikan di remedi. Apakah mungkin kita kerjasama dengan orang tuanya supaya anak lebih diperhatikan belajar di rumah misalnya, dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat, kalau eksperimen itu adalah merupakan penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
yang mana variabel bebas dikontrol dan dikendalikan untuk dapat menentukan pengaruh yang ditimbulkan pada variabel terikat. Nah, ini yang saya sampaikan kepada adik-adik yang memang belum dapat mata kuliah metodologi penelitian ya atau statistik, mungkin saja masih agak bingung mendengarkan apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, apa itu kelas kontrol, kelas eksperimen ya. Tetapi didengarkan saja dulu, nanti adik-adik sudah berisi tombolnya ya di memorinya. Nanti begitu nanti ngambil kuliah itu akan ingat kembali ya. Karena kalau di sini saya jelaskan waktunya tidak memungkinkan. Nah, kemudian pada PTK salah satu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru. Saya merahkan ini. Yang memiliki tujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang telah dilakukan agar mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa PTK itu memang sangat cocok, sangat dekat dengan guru. Karena ada beberapa alasan. Nanti saya juga sampaikan di bawah. Yang kelima, tujuan penelitian eksperimen itu adalah berkaitan dengan uji coba model atau pembuktian sebuah teori ya. Kemudian PTK itu adalah pemecahan permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan model yang terbukti memiliki signifikansi dalam memecahkan masalah yang ditangani. Jadi seperti tadi saya katakan, oh guru itu membaca, melihat penelitian orang-orang sebelumnya, oh ini katanya baik, ini digunakan untuk menangani ini. Saya akan coba. Nah, tentu dia punya alasan guru dengan membaca lebih teliti dan menguatkan dengan teori-teori lain, ternyata ini saya akan gunakan. Itu. Nah, kemudian yang keenam, dilaksanakan satu kali rangkaian perlakuan dengan menyiapkan kelas eksperimen dan kelas kontrol, seperti di atasnya. Sedangkan PTK dilaksanakan minimal 2 kali siklus perlakuan atau tindakan dan atau disesuaikan dengan hasil refleksi. Ya. Nah, kadangkala banyak juga para peneliti bertentangan bahwa PTK itu bisa kok 1 kali siklus gitu, asalkan tujuannya sudah tercapai. Ya, bisa saja, tetapi sebagai seorang ilmuwan ya dan praktisi, kita patut untuk melakukan pengecekan. Benar tidak? Itu ya. Maka dari itu orang yang langsung menjiwai kelas itu, itulah yang tahu. Maka dari itu guru yang lebih tahu karena beliau yang punya kelas itu. Sehingga beliau yang banyak belajar baik secara personal anak-anaknya maupun secara klasikal anak-anaknya. Nah, kemudian yang ketujuh itu teknik analisisnya berbeda. Kalau teknik analisis data di eksperimen bisa menggunakan analisis statistik, baik itu statistik parametrik maupun analisis statistik non-parametrik. Ya, nah, mudah-mudahan adik-adik yang semester 7, masuk semester 7 sekarang ya, sudah mempelajari ini, sehingga akan gampang menafsirkan, tidak hanya sekedar hasil dari SPSS. Ya, kalau kita masukkan data apapun, mesinnya akan kerja, itu ya, tetapi keluarnya hasil tidak bisa menafsirkan, ya, mana yang harus dikutip, app-nya yang app mana dikutip dan sebagainya. Maka dari itu, secara manual saya sarankan adik-adik penting untuk belajar statistik ini, ya.
Secara manual dicari ya dengan data yang sederhana itu akan lebih gampang. Nanti adik-adik akan lebih ingat daripada tinggal entry data kemudian keluar hasil tetapi hasil tidak bisa ditafsirkan. Itu juga kurang manfaat dalam belajar. Nah, kemudian teknik analisis data untuk PTK itu berupa analisis statistik deskriptif, yaitu tentang peningkatan variabel terikat saja. Ya, bisa misalnya dengan persentase, bisa dengan kategorisasi, dan sebagainya. Nah, ini antara eksperimen dengan PTK ya, sehingga dengan 7 ciri itu saya rasa adik-adik mungkin bisa membedakan terutama yang sedang menulis proposal supaya tidak bingung, atau mungkin yang semester 6 mungkin supaya tidak bingung ya. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa memilih mau penelitian yang mana ya. Nah, kemudian model-model PTK saya sajikan karena kita berdiskusi tentang PTK, sedangkan desain atau rancangan eksperimen silahkan adik-adik baca nanti di beberapa buku metodologi penelitian eksperimen ya. Itu banyak sekali ada desain eksperimen di situ ya. Nah, sedangkan PTK itu ada model Kut-Lewin, ada model Chemist and McTaggart, kemudian ada model John Elliott, ya. Ketiga model ini kurang lebih berpendapat ada 4 langkah-langkah model PTK, yaitu pertama adalah melakukan perencanaan. Melakukan perencanaan itu dari mendiagnosa masalahnya apa, kemudian instrumen-instrumen yang perlu disiapkan untuk memberikan tindakan atau treatment, apakah RPP, apakah media pembelajaran, dan lain sebagainya, instrumen-instrumennya, apakah LKPD dan sebagainya. Kemudian setelah perencanaan itu siap, baru masuk ke aksi atau tindakan. Tindakan itu adalah sama dengan eksperimen, yaitu tindakan di kelas. Misalnya kalau ingin menerapkan PBL di kelas untuk meningkatkan hasil belajar apa gitu ya, PBL yang diterapkan sesuai dengan RPP yang sudah dirancang ya. Nah, eksperimen pun sebenarnya juga berisi seperti itu. Nah, kalau saya membimbing di eksperimen itu ada istilah kontrak eksperimen, yaitu ada awal eksperimen apa yang perlu disiapkan, kemudian yang kedua pelaksanaan eksperimen, berapa kali pertemuan itu dipandu dengan RPP, misalnya dipandu dengan instrumen-instrumen yang diperlukan, kemudian setelah pelaksanaan eksperimen, pengakhiran eksperimen. Nah, pengakhiran eksperimen biasanya dilakukan post-test. Hanya sedikit penjelasannya di pengakhiran eksperimen, yaitu tanggal berapa eksperimen diakhiri dan tanggal berapa post-test dilaksanakan atau pengumpulan data dilaksanakan. Karena antara akhir eksperimen ditutup, tidak boleh lebih dari seminggu. Kita baru melakukan post-test. Mengapa demikian? Karena treatment kita itu bisa bias oleh hal-hal lain. Karena anak berinteraksi banyak dia dengan lingkungan sosialnya. Dan juga tidak boleh terlalu dekat. Begitu sekarang berhenti eksperimennya, langsung besoknya
diberikan post-test. Nah, itu juga anak belum sempat menginternalisasi dia dari treatment kita, sehingga kecepatan dia dilakukan post-test itu. Nah, itu eksperimen ya. Dia ada tiga tahap. Tetapi di PTK ada 4 tahap. Jadi ada perencanaan, ada tindakan. Pada saat tindakan berlangsung itu ada observasi. Setelah observasi dilakukan, langsung diambil data. Kemudian data dianalisis, baru dilakukan refleksi. Ini satu rangkaian dia dalam satu siklus pertemuan. Nah, itu berbeda dengan eksperimen. Kalau eksperimen kita 6 kali pertemuan, ya kita pertemuan aja dulu dengan 3 langkah tadi. Mengawali eksperimen, kemudian pelaksanaan eksperimen, akhir eksperimen. Besoknya lagi, ya 6 kali, setelah 6 kali baru post-test kita. Baru kita mengambil data. Tetapi kalau PTK setiap siklus kita mengambil data. Jadi observasi, setelah observasi kita melakukan pengambilan data, analisis, refleksi. Setelah kita melakukan refleksi, disinilah kita memberikan makna. Apakah kita sudah berhasil menerapkan itu atau belum? Kalau belum, apa kelemahannya? Siapa saja yang belum? Mengapa anak ini tidak bisa progres sama dengan anak yang lain? Apa berbeda di antara mereka? Nah, di situ kita berbicara di refleksi itu. Setelah kita temukan, oh berarti ini adalah mereka memang berbeda pada saat mereka memahami penjelasan. Ini membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada kelompok ini. Nah, solusinya apa? Dalam pertemuan berikutnya, kita mengajukan perencanaan ulang. Jadi siklus yang kedua perencanaan ulang kita sesuai dengan refleksi yang kita temukan. Nah, sehingga begitulah siklusnya. Maka dari itu penelitian tindakan kelas itu adalah sama dengan penelitian siklus. Jadi dia terus muter seperti spiral. Nah, kemudian besoknya ya begitu juga. Kita mulai awal lagi perencanaan ulang. Kita berikan tindakan, mungkin saja ada tambahan-tambahan metode yang kemarin kita berikan, kita tambah dengan penjelasan lebih banyak sehingga anak-anak lebih paham dia. Nah, begitu kalau di siklus kedua kita sudah menemukan, oh hanya lagi 1 orang yang tertinggal, apa ya penyebabnya 1 orang ini? Nah, mungkin karena tingkat kecerdasan yang 1 orang ini lebih rendah dari yang lain. Oh, kalau begitu ya kita lanjut untuk pertemuan yang kedua ke topik yang berikutnya. Berarti topik 1 sudah tuntas dia. Kita maju ke topik 2 atau ke materi 2 kalau di kurikulum sekarang. Ya. Nah, sehingga anak yang 1 orang tertinggal tadi kita tetap sebagai guru diagnosis dia, analisis dia. Oh, berarti saya harus kerjasama dengan orang tua si anak ini. Kita berikan perkembangan anak di sekolah begini-begini, mungkin orang tua bisa membantu untuk mengefektifkan. Itu misalnya, ya. Nah, begitu juga model kemis, John Elliot dan model-model yang lainnya itu adalah sama memberikan penguatan, begitu juga
Ebot dan Deborah itu sama-sama memberikan penguatan bahwa model Kut-Lewin dan model Kemis itu adalah dipandang cukup relevan untuk melaksanakan tahap-tahap atau model-model dari PTK, ya. Nah, ini di sini yang penting, ya. Saya tidak contohkan adik-adik gambar spiralnya, nanti adik-adik yang tertarik untuk ber-PTK di dalam skripsinya silahkan nanti dibaca bukunya. Kalau tidak menemui bukunya nanti silahkan saya dihubungi, saya nanti pinjamin bukunya. Nah, sekarang tadi apa, ya? Sekarang mengapa? Mengapa penelitian tindakan kelas 1 action research in classroom itu penting ada, ya? Karena penelitian tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi, membantu anak-anak untuk menjadi lebih baik kualitasnya. Baik di dalam pembentukan karakternya, baik dalam pembentukan hasil belajarnya, pembentukan kemandiriannya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dipandang action research in classroom ini adalah sangat signifikan dilakukan di sekolah oleh guru. Padahal dalam tanda petik guru adalah mendidik. Mendidik artinya guru tidak hanya membuat hasil belajar saja yang tinggi, melainkan hal-hal lain juga dibuat baik. Misalnya menegur anak yang sembarangan membuang sampah, membiasakan anak sampai di sekolah untuk melakukan sembahyang atau berdoa sebelum mulai. Nah, itu adalah dalam tanda petik guru mendidik, tetapi belum mendalam. Kalau PTK yang dilakukan itu adalah sampai mendalam sekali. Setiap hari anak dipelajari oleh guru. Oleh karena itu, dikatakanlah PTK itu adalah merupakan penelitian yang praktis, yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kemudian landasan teori tidak terlalu mendalam, karena dia tidak ingin menemukan lagi, melainkan guru sudah menggunakan hasil uji coba orang lain untuk yang dipandang relevan atau signifikan untuk mengatasi masalah pembelajarannya. Nah, kemudian upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Adik-adik, kalau saya tidak slideshow, bisa dibaca di layar slide saya? Bisa ya? Oke. Iya, bisa, Ibu. Oke. Nah, ini adalah karakteristiknya, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa? Itu ya, ini yang saya sebutkan tadi 4 itu. Merencanakan terlebih dahulu, melaksanakan tindakan, mengobservasi, dan merefleksi. Nah, maka dari itu adik-adik belajarlah untuk membuat rubrik observasi. Sebagai peneliti muda, baik mau bereksperimen maupun mau ber-PTK, rubrik observasi itu sangat membantu adik-adik mendapatkan data tambahan dari perkembangan subjek atau perkembangan sampelnya, di mana akan digunakan data tambahan itu pada saat adik-adik memberikan pembahasan hasil
yang dihitung secara statistik berupa angka itu kan perlu ditafsirkan. Nah, penafsirannya itulah, penjelasannya itulah sangat didukung oleh data observasi yang adik-adik lakukan. Maka dari itu perlu membuat rubrik observasi. Ya, rubrik observasi itu di buku metodologi banyak ada contohnya. Nah, kemudian ini refleksi. Refleksi mengartikan dari hasil itu. Apa yang kurang, apa yang sudah maju, kemudian bagaimana solusinya untuk merencanakan yang baru, itu adalah merupakan tahap refleksi. Nah, disinilah yang saya sebut dengan mengapa dan bagaimana kita mempelajari PTK itu. Ya. Nah, kemudian mengapa PTK sangat dianjurkan dilakukan pada guru? Adik-adik sebagai calon guru tentu saya yakin punya visi ke depan menjadi guru yang sukses. Ya. Guru yang memang bermartabat dibutuhkan oleh siswa. Nah, bagaimana kita supaya kita sebagai guru bisa dibutuhkan oleh siswa adalah kita mampu memajukan siswa kita. Mampu kita membuat siswa kita berhasil belajar. Bagaimana caranya membuat mereka berhasil belajar? Kita harus memperhatikan mereka secara personal. Nah, adik-adik bisa memahami mungkin dari saat SD dulu, kadang-kadang kalau bertanya pada guru, Bu Guru tolong dijelaskan sekali lagi, saya belum paham gitu misalnya. Nah, gurunya akan menjawab bermacam-macam. Ya, baik, itu misalnya. Atau mungkin tanya aja sama teman. Maka temannya udah bisa, kamu belum bisa. Itu misalnya ya. Nah, bagi anak yang kena jawaban seperti itu, disinilah kita tidak menjadi guru yang dibutuhkan oleh siswa kita. Ya. Kadangkala ada siswa yang sudah berkali-kali diberitahu masih tetap ngeyel gitu ya. Ya mungkin dicari faktor penyebabnya mengapa anak itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka alasan-alasan inilah yang menyebabkan PTK itu dianjurkan dilakukan oleh guru. Karena PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran. Misalnya, kita mengamati anak dalam satu kelompok. Satu orang aja diam, sebagai guru kita sudah tahu semestinya. Kok diam ya anak ini? Kok tidak merespon apa-apa ya? Temannya dengan menggebu-gebu berdiskusi, kok anak ini diam aja terus? Nah, kita perlu diagnosa dia. Yang kedua, para guru menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang guru dan siswa lakukan. Karena PTK ini adalah juga bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua siswa. Kalau seandainya di dalam kelompok kita menemukan satu orang saja anak yang diam, tidak bersemangat berdiskusi dalam kelompoknya, maka kesempatan belajarnya dia hilang di dalam 2 jam. Kalau kita bayangkan itu dipegang oleh guru sendiri di SD gitu misalnya, dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang, berapa waktu anak kehilangan kesempatan belajarnya. Dia hanya duduk, tetapi dia tidak membawa apa-apa pulang. Hanya kewajiban saja, dia masuk pagi, duduk di kelas, pulang siang, tetapi dia tidak mendapatkan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja guru.
Nah, ini yang saya maksud ya. Suatu saat adik-adik sebagai guru, disinilah kreativitas adik-adik akan muncul. Tidak perlu disuruh kepala sekolahnya, tidak perlu disuruh seniorannya, kreatiflah di kelas itu. Kemudian setelah adik-adik melakukan penelitian tindakan kelas, tulis dalam bentuk artikel, kemudian dipublish, orang-orang akan membaca. Disitulah adik-adik bisa memperkenalkan diri pada dunia atau pada akademik sosialnya. Orang akan membaca, oh dia punya tulisan ini. Kadangkala kita kaget dihubungi oleh orang. Saya membaca di inimu, kamu bergerak dalam bidang ini, mau enggak kerjasama dengan saya? Nah, kadang-kadang demikian. Nah, inilah yang nanti mendukung profesinya adik-adik. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu tugas pokok. Karena itu kita penelitian, kita juga mengajar, kita tidak meninggalkan kelas, hanya melakukan pencermatan-pencermatan. Bagaimana caranya? Ya dengan rubrik observasi itu. Oh si A, gejala yang ditemukan hari ini apa? Tulis saja di situ. Diberikan keterangan. Si B, oh si B bagus, si C bagus, centang, centang. Bagi yang bermasalah, tulis saja di situ. Nah, itu catatan yang sangat berharga bagi guru. Yang orang lain tidak bisa dia mantau kelas tersebut. Nah, disitulah guru nanti bisa meningkatkan kinerjanya. Kemudian dapat mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Nah, kalau adik-adik nanti satu saat sudah menjadi guru, ini adalah merupakan tuntutan pemerintah, ya, yaitu profesi secara berkelanjutan itu adalah naik pangkat, naik jabatan, mengisi pemahaman kognitif, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti adik-adik tempuh melalui beberapa tugas-tugas yang adik-adik dapatkan di kegiatan sehari-hari. Nah, jangan nanti dibuang begitu saja ya, mengajar dari jam 8 sampai jam 1 itu hanya kewajiban mengajar saja. Melainkan carilah beberapa hal yang bisa ditemukan di sela-sela mengajar itu. Tulis dia sebagai hasil penelitian. Kemudian publish dia. Anda akan dikenal sama masyarakat akademis, baik di level yang sama maupun mungkin sesuai dengan perkembangan media sosial sekarang. Nah, ini yang saya sampaikan secara singkat apa dan mengapanya penelitian tindakan kelas tersebut, ya. Nah, sebagai penutup, ini adalah contoh-contoh judul untuk eksperimen dan PTK. Kalau eksperimen lebih tagihannya itu karena uji coba ya, menguji sebuah model misalnya, maka bisa dirumuskan seperti ini misalnya. Efektivitas konseling kognitif perilaku untuk menurunkan derajat kecemasan siswa dalam belajar dan seterusnya, ya. Untuk adik-adik PGSD misalnya pengembangan komik digital berbasis cerita rakyat apa ya, cerita rakyat Desa Tenganan misalnya ya, kalau Trunyan, kalau ada yang memang betul-betul bisa berpengaruh terhadap literasi membaca anak-anak. Kemudian analisis dan implementasi permainan tradisional desa apa gitu ya, kan banyak permainan-permainan tradisional seperti di Singaraja itu yang terkenal meguak-guakan, yang seperti itu ya, siapa tahu
yang itu bisa digunakan untuk meningkatkan perkembangan kognitif sosial motorik anak PAUD misalnya ya. Nah, kemudian untuk PTK ini lebih sederhana dia, yaitu meningkatkan hasil belajar IPAS dengan menggunakan metode proyek ya. Meningkatkan motivasi belajar dan lain sebagainya ya. Penerapan model pembelajaran TSTS dalam meningkatkan hasil belajar apa. Nah, ini sudah nampak bahwa dari segi judul ini adalah praktis dia sifatnya, langsung bisa ya. Nah, baik adik-adik, mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit saya menggunakan waktu. Saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Semoga apa yang kita bahas bersama ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama.